Kita lagi tes ini buat boncengan berdua tuh, berat badannya tuh gendut semua ini. Langsung kita buat jalan. Halo. Tadi top speed berapa? 30 tadi gue. Berapa? 30. 30 ya? Iya. Jadi kesimpulannya buat boncengan berat berapa? Ya sebenarnya sih nggak disaranin untuk 180 kg ya, kita masing-masing itu 90. Iya betul, cuman buat tes aja ya? Buat tes aja sih, meskipun 180 kilo beban beratnya masih bisa dapat kecepatan 30. Halo, kembali lagi di channel Redista. Buat kalian yang belum tahu, kita sekarang kerjasama dengan VR. Kalau kalian pengen tahu produk VR apa aja yang kita jual, kita taruh linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, jadi kali ini kita mau bahas sepeda listrik VR Akasha 1. Kenapa kita pilih VR? Karena mereka punya banyak pengalaman di dunia otomotif. Kalian pasti sering lihat motor roda 3 yang biasanya itu buat angkut barang. Jadi kita nggak usah ragukan lagi kualitas produk-produk mereka. Sepeda listrik VR Akasha 1 ini tersedia dalam 2 warna. Jadi selain merah, ada juga yang hitam polos. Pada saat kita rekam video ini, harga sepeda VR Akasha 1 ini harganya sekitar 1 juta lebih murah dibanding sepeda listrik yang kita bahas sebelumnya. Jadi ini harganya 6.850.000. Untuk desain atau model sepedanya, ini menurut gue biasa aja sih ya, nggak seunik yang Caraka. Dimensi sepedanya ini jujur gue kurang hafal, jadi editor tolong taruh keterangan untuk dimensi sepedanya. Untuk rangka atau frame sepedanya ini sudah anti karat, jadi aman untuk digunakan saat kondisi hujan. Dan sepeda ini juga bisa dicuci seperti sepeda biasa. Dinamo sepedanya ini menggunakan sistem brushless DC atau BLDC. Ini powernya 500 watt dan bisa melaju hingga 35 km per jam. Untuk berat sepedanya sendiri ini sekitar 65 kg. Dan ini untuk daya angkutnya dari VR-nya nggak ada keterangan resmi, tapi kalau kita lihat di bannya ini ada keterangan max load 115 kg, jadi kita anggap itu sebagai daya angkutnya. Tapi kita udah coba untuk boncengan berdua dengan total berat badan 180 kg, dan sebenarnya sih masih kuat, tapi kita nggak saranin untuk jarak jauh. Untuk paket pembeliannya ini cukup simple, jadi selain sepedanya kita dapat chargernya. Ini chargernya 59 volt 3 ampere. Ini di bagian chargernya ada kayak kipasnya gitu. Terus ini untuk kabelnya sekitar 2 meter, jadi 1 meter ke sepeda listriknya dan 1 meter lagi ke colokan listriknya. Selain itu kita dapat kunci. Ini ada kunci yang biasa dan ada kunci yang pakai sistem wireless starter, jadi kayak remote gitu. Ini biasanya orang bilang sistem keyless, dan ini juga udah dilengkapi dengan sistem alarm anti maling. Oke, sekarang kita mau bahas untuk baterai sepedanya. Ini menggunakan teknologi VRLA atau aki kering. Ini kapasitasnya 48 volt 20 ampere hour. Dan untuk ngecasnya ini perlukan waktu sekitar 4-5 jam. Dan ini untuk ngecasnya kita saranin untuk colok chargernya dulu ke sepedanya, baru colok chargernya ke listrik. Dan untuk jarak tempuhnya dalam kondisi baterai penuh itu bisa sampai 75 km. 75 km itu jauh banget ya. Jadi buat kalian yang cuma pakai sepeda ini untuk ke pasar atau mungkin untuk antar jemput anak sekolah, ini mungkin bisa tahan seminggu ya sebelum kita perlu cas lagi. Oke, sekarang kita mau bahas untuk fisik sepedanya sendiri. Ini kita mulai dari bagian depannya. Ini ada keranjangnya. Dan ini kalau kalian nggak suka keranjangnya, kalian bisa lepas, tinggal ada beberapa mur yang dilepas. Dan ini dia keranjangnya itu nyatu ke bagian stang, jadi kalau kita belokin stangnya dia ngikut goyang.
Beda sama yang Caraka. Jadi kalau yang Caraka itu dia keranjangnya ngiket ke bodinya, jadi kalau kita gerakin stangnya itu keranjangnya nggak ikut goyang. Di bagian bawahnya ini ada spakboard, jadi kalau misalkan kalian pakai ini di hujan, kondisi hujan, itu airnya nggak nyiprat kemana-mana. Untuk sistem suspensinya ini menggunakan sistem teleskopik. Di samping kiri kanannya ini ada mata kucing, dan untuk bannya sendiri ini ukuran peleknya 10 in, untuk ukuran bannya ini 14 in, dan untuk remnya rem depan dan belakang ini dua-duanya menggunakan sistem drum atau tromol. Nah, ini di bagian atasnya ada lampu kotak dan lampu utamanya. Terus di samping kiri kanannya ini ada lampu sen, dan untuk lampu kotaknya itu kalau kita nyalain sepedanya itu dia selalu nyala, jadi emang kita nggak bisa matiin. Paling lampu utamanya yang kita bisa nyalain atau matiin. Dan untuk lampu sennya ini kalau kita aktifin dia bakal ada bunyi suara ya. Dan ini suaranya kita nggak bisa matiin, jadi selalu nyala kalau kita aktifin sennya. Untuk bagian stang atau handle-nya ini sama seperti sepeda atau motor biasa, ada dua rem, jadi rem depan sama rem belakang. Ini di bagian sini ada kayak lubang gitu, ini setahu gue sih untuk spion sih ya, cuman memang belum dapat dalam paketnya. Ini di bagian tengahnya ada display, ini kita nanti bahas lebih lanjut lagi. Untuk di handle yang sebelah kiri ini ada tombol untuk aktifin atau matiin lampu utamanya, yang bawahnya ini untuk sen, dan yang paling bawahnya ini untuk klakson. Ini kita coba dengerin suara klaksonnya. Nah, ini untuk handle yang sebelah kanan ini cuma ada satu tombol. Jadi ini tombolnya fungsinya itu untuk kalau misalkan gasnya ini bermasalah ya. Jadi misalkan entah kenapa gasnya ini nggak mau berfungsi. Jadi misalkan ini kita sekarang sengaja rusakin gasnya ya. Jadi kalau kita kayak gas terus kita nyalain, nanti di bagian displaynya ini ada keterangan merah ngasih tahu kalau misalkan gasnya itu bermasalah. Dan kalau misalkan itu kalian tinggal pencet ini sekali. Jadi bakal ada suara. Nah, jadi ini dianggap bahwa gasnya ini bermasalah, dan sekarang kalian bisa pakai tombol ini untuk ngegas ya. Jadi kalau kalian perhatiin ini untuk speedometernya, kalau kita pencet dia naik. Cuman emang ini kecepatannya emang nggak setinggi kalau kita pakai gas biasa, jadi emang kecepatannya agak sedikit terbatas. Oke, kita lanjut ke bagian tengah sepedanya. Ini untuk dashboardnya cukup luas, jadi kalau kalian suka bawa barang ini seharusnya cukup nyaman. Dan di bagian bawahnya ini ada footstepnya yang kalian bisa buka, tinggal digeser aja. Dan ini pastinya di bagian tengahnya ini baterainya. Tapi untuk ngecasnya sendiri ini di bagian bawah sini ya, mungkin agak susah kelihatan. Tapi di bawah dudukan utamanya ini ada lubang untuk kita ngecas baterainya. Dan ini untuk tutupnya menggunakan sistem per, jadi kalau kita lepas dia otomatis tutup sendiri, jadi aman dari air. Nah, untuk dudukannya sendiri ini menurut gue cukup empuk. Terus kayak sepeda gitu ya, jadi bagian depannya ini kayak nonjol gitu. Untuk dudukan yang di belakangnya ini dia nggak seempuk yang depan, tapi ya menurut gue juga masih oke lah. Di bagian belakangnya ini selain ada lampu sen, ini juga ada mata kucing, dan di atasnya ini ada lampu. Dan ini lampunya hanya nyala kalau kita aktifin lampu utama, dan dia nggak berfungsi sebagai lampu rem. Di bagian bawahnya ini ada spakboard sama seperti yang depan, jadi kalau kalian pakai sambil hujan itu airnya nggak nyiprat kemana-mana. Untuk suspensi belakangnya ini dia menggunakan sistem dual shock breaker. Terus ini kalian bisa lihat sendiri ada footstep untuk orang yang di belakang. Terus kalian bisa lihat sendiri ini di samping roda belakang ada rantai, dan ini rantainya
cuman untuk kalau kita mau pakai sepedanya sebagai sepeda biasa ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sepeda listriknya. Ini hanya untuk kalau kita pakai goes. Dan di bagian depannya ini gue tadi lupa bahas, untuk di bagian tengahnya sih sebenarnya sih. Di bagian tengah sepedanya ini ada pedalnya untuk kalau kita mau goes seperti biasa. Ini ukurannya menurut gue pedalnya itu agak sedikit kecil. Ya tapi masih oke lah ya kalau cuman buat sekedar sepedaan biasa. Dan ini kalau misalkan kalian nggak suka ada pedalnya, atau misalkan entah kenapa pedalnya itu mengganggu, kita pastinya bisa lepas, tinggal buka mur yang ada di pedalnya ini, sama seperti sepeda biasa. Dan ini pastinya kalau kita pakai untuk goes pun itu agak sedikit lebih berat dibanding sepeda biasa ya, karena emang ini sepedanya sendiri itu agak berat dari sepeda biasa. Ini kan 65 kg, dan sepeda ini juga dilengkapi dengan standar samping dan standar 2. Ini sekarang lagi di standar 2, dan ini gue kurang sukanya sih warna standar 2 nya sih ya, entah kenapa tuh dia silver sendiri, jadi kayak agak aneh aja tuh. Yang lainnya tuh serba hitam, standar 2 nya silver sendiri. Oke, sekarang kita mau bahas untuk displaynya. Jadi ini kita colokin kuncinya. Ini posisi lubang kuncinya itu ada di samping sini. Dari ini kalian bisa lihat sendiri untuk nyalanya seperti apa. Jadi di atasnya ini pastinya ada speedometernya, terus ada indikator untuk baterainya. Jadi 5 untuk penuh ya, kalau 0 semuanya mati. Dan di sini ada angka-angka. Ini kan berarti ini ada tulisannya trip. Jadi kalau misalkan posisinya di trip itu dia ngasih tahu berapa kilometer ini udah jalan sejak kita nyalain sepedanya. Jadi kalau misalnya kita mau ngelihat untuk jarak total dari awal kita pakai sepedanya, itu pas kita nyalain justru ya. Nanti di sini kalau kalian perhatiin tuh ada keterangan odo. Nah itu kalau misalkan ada keterangan odo, angka yang di sini tuh ngasih tahu total jarak yang sepeda ini udah tempuh. Jadi misalnya kita matiin dulu, terus kita nyalain lagi. Nah ini kan kalian ada odo. Nah ini sekarang 1 km, berarti sepeda ini udah pernah jalan total sekitar 1 km. Nah sekarang kita mau kasih contoh untuk sistem keylessnya. Jadi misalnya kita nggak colokin kunci apa-apa. Jadi untuk remote-nya ini ada 3 tombol. Untuk kita nyalain motornya itu kita tinggal pencet 2 kali tombol yang tengah. Nah jadi tanpa kunci pun kita bisa aktifin sepedanya. Dan kalau misalnya kita mau matiin sepedanya, kita tinggal pencet tombol yang bawah 2 kali. Sekali doang, maaf gue lupa. Dan ini pastinya dilengkapi dengan fitur alarm anti maling. Jadi kalau kita mau aktifinnya itu kita tinggal pencet sekali tombol yang paling atas. Nah itu berarti sekarang udah aktif. Dan sekarang misalkan nih kita coba mau bawa sepedanya. Nah ini sekarang ada alarm. Coba kita ini ya. Nah itu selama tadi ada suara kayak gitu, ini justru bannya itu nggak bisa muter ya. Jadi misalkan ada yang orang mau coba bawa sepedanya, itu bannya otomatis ngunci. Oke, kayaknya udah gue bahas semua, tapi kalau misalkan ada yang kurang, mohon dimaklumi karena ini kita baru awal-awal terjun di dunia otomotif. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen, semoga kita bisa bantu balas pertanyaan kalian. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like, jangan lupa subscribe ke channel Redista. Dan buat kalian yang mau beli sepeda ini atau produk VR lainnya, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke, see you next video. Love you.